Terapi ozon medis adalah terapi yang menggunakan oksigen grade medis sebagai sumbernya. Campuran oksigen grade medis dengan ozon atau O3 dihasilkan oleh mesin pembuat ozon yang disebut ozon generator. Alat ini dapat mengalirkan ozon dengan dosis yang memberikan efek pengobatan sesuai kebutuhan medis. Terapi ozon medis adalah terapi yang menggunakan bahan dasar yaitu ozon. Ozon atau nama kimianya O3. Nah, ozon ini bahan dasarnya adalah oksigen. Nah, gimana sih cara bikin ozon? Ozon itu dibuat secara khusus oleh alat atau mesin yang disebut ozon generator. Nah, ozon generator ini secara spesifik akan membentuk atau mengubah O2 menjadi O3. Nah, O3 inilah nanti yang akan dipakai oleh dokter dengan kondisi atau dengan dosis yang khusus untuk menterapi pasien-pasiennya supaya mendapatkan hasil atau manfaat yang diinginkan oleh dokter maupun pasien. Nah, oksigen kan ada banyak ya. Nah, oksigen apa aja sih yang dipakai? Oksigen yang dipakai di dalam terapi ozon ini adalah oksigen khusus untuk medis. Sekitar 95 sampai 99,95%. Jadi sangat tinggi sekali. Tapi pada umumnya biasa yang kita pakai adalah sekitar 99%. Nah, total ozon yang dihasilkan oleh generator ini ada berapa banyak? Sebetulnya sih hanya 0,05%. Namun, 0,05% ini akan sangat bermanfaat jika dipakai oleh dokter yang berpengalaman dengan dosis yang terukur. Apakah terapi ozon ini aman dilakukan? Tentunya aman kalau dilakukan dengan dosis yang tepat, protokol yang benar, dan oleh tenaga profesional yang terlatih. Terapi ini aman digunakan oleh profesional yang tepat dan terlatih dengan protokol kesehatan yang tepat dan dosis yang tepat. Cara kerja ozon terhadap tubuh bertindak sebagai direct oksidasi dan indirect pathway. Direct oksidasi, oksidasi langsung untuk penyembuhan luka atau untuk membunuh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua, indirect pathway, responnya tergantung pada modulasi mekanisme transduksi nuklir dan sinyal seperti RF2, NFKB, dan sintesis protein. Akibatnya, dosis dalam terapi ozon didasarkan pada respon hormon dan ini sangat penting untuk mengelola keseimbangan antara respon proinflamasi atau anti-inflamasi. Pada kasus infeksi, dia bisa mempercepat penyembuhan luka, dia juga meningkatkan oksigen di dalam darah sehingga melancarkan peredaran darah, meningkatkan sistem imun di dalam tubuh, meningkatkan energi, meningkatkan antioksidan di dalam tubuh, dan menstimulasi regenerasi jaringan. Meningkatkan antioksidan dalam tubuh itu sangat bagus untuk orang-orang yang mengalami pasca COVID ataupun pasca penyakit-penyakit lainnya agar bisa membuat tubuh kita menjadi bugar kembali, lalu menstimulasi regenerasi jaringan, lalu meningkatkan kadar oksigen dalam darah, menyembuhkan luka, misalnya luka akibat diabetes, luka bakar, dan lain-lain, lalu meningkatkan energi dalam tubuh dan membunuh virus dan bakteri. Nah, dengan segitu banyaknya manfaat yang bisa diberikan oleh terapi ozon, siapa aja sih yang bisa merasakan manfaatnya? Ternyata dengan penelitian yang dilakukan oleh dan juga sudah dipublikasi di Madrid Declaration Ozone Therapy 2020 Third Edition, disampaikan bahwa ternyata dari bayi umur 28 hari sampai dewasa umur 70 tahun bisa mendapatkan manfaat dari ozon terapi. Metode terapi ozon itu ada dua, metode sistemik, metode lokal. Metode sistemik itu terdiri dari mayor autohemoterapi, minor autohemoterapi, rectal insufflation,
dan vaginal insufflation. Metode lokal itu seperti ozone water, oil, bagging, dan intraarticular injection. Bisa secara sistemik, itu dengan 4 metode yang kita kenal dengan mayor autohemoterapi, atau yang kedua yaitu minor autohemoterapi, yang ketiga dengan rektal insuflasi, bisa juga dengan vaginal insuflasi. Sedangkan dengan metode lokal bisa dengan cara intraartikular pada kasus infeksi sendi, kemudian atau radang sendi, bisa juga dengan melalui ozonated water, air atau oil. Berapa lama sih waktu yang diperlukan atau berapa lama waktu yang harus dipersiapkan untuk melakukan terapi ozon medis ini? Jawabannya adalah kurang lebih 20-30 menit saja. Namun di beberapa center ada yang mengharuskan pasien untuk diobservasi selama 15 menit setelah melakukan terapi ozon medis ini. Yang dirasa itu bisa jadi rasa nyeri di tempat suntikan, rasa pegal, rasa panas, atau rasa gatal, bisa juga agak sedikit mual, tapi itu akan segera hilang setelah terapi. Sensasi yang dirasakan saat terapi ozon secara lokal biasanya nyeri pada tempat yang diberikan ozon secara lokal, misalnya pada luka yang diberikan ozon secara langsung yang disuntikan. Lalu kalau untuk pasien yang diinfus itu biasanya ada terasa mual, muntah, dan tidak enak di mulut selama proses infus. Tapi itu sangat jarang sekali ya, karena biasanya saya pun melakukan terapi itu tidak pernah ada keluhan apapun selama ini. Jawabannya ada. Jadi beberapa pasien dan kondisi nanti akan saya sebutkan ternyata kurang baik atau tidak baik apabila mereka ingin melakukan terapi ozon medis. Seperti pasien dengan gangguan pembekuan darah, pasien yang sedang mengalami perdarahan masif, pasien yang sedang dalam pengobatan antikoagulan, ibu-ibu. Nah, biasanya nih ibu-ibu yang sedang hamil trimester pertama biasanya kita akan tunda. Kemudian pasien dengan anemia atau yang biasa kita kenal dengan kurang darah. Atau bahkan pasien-pasien yang memiliki kandungan besi yang tinggi atau yang biasa kita kenal dengan hemokromatosis. Nah, kemudian pasien yang habis mabuk-mabukan atau kita kenal dengan intoksikasi alkohol, sebaiknya juga ditunda. Kemudian pasien yang sedang mengalami perdarahan atau gangguan kardiovaskular. Nah, sistem kardiovaskular, jadi misalnya pada saat pasien shock, itu juga tidak baik. Nah, pasien-pasien lagi misalnya dalam terapi jantung, seperti ring jantung, di mana keadaan darahnya atau tubuhnya memiliki jumlah koper atau tembaga dan juga besi yang tinggi. Nah, pasien-pasien ini sebaiknya kita tunda apabila mereka ingin melakukan terapi ozon. Terapi ini dilakukan tergantung kondisi atau case dari masing-masing pasien. Contoh, kalau untuk maintenance bisa 1 minggu 2 kali, tetapi terapi ini dilakukan 10-15 kali terapi. Nah, ada contoh kasus yang lain, pasien yang terpapar COVID-19 dengan kondisi ringan sampai berat dalam 1 hari bisa menjalani 2 kali terapi, dilakukan 10-15 kali terapi. Biasanya dokter akan menganjurkan pantangan-pantangan yang mengganggu kondisi kesembuhan penyakit pada saat itu. Semisal, pasien diabetes udah pasti akan dilarang untuk mengkonsumsi gula ataupun karbohidrat dalam jumlah yang terlalu banyak.
pasien dengan kondisi kolesterol yang tinggi biasa dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak. Jadi untuk larangan atau pantangan absolut tidak ada. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu biasanya dokter akan menganjurkan pasien untuk menghindari atau memantangi makanan atau kondisi-kondisi tertentu. Jadi sekali lagi, video ini bukan video yang menggantikan nasihat dokter pribadi Anda, tapi video ini adalah informasi seputar terapi ozon medis yang mungkin baik dilakukan untuk Bapak atau Ibu. Namun pesan saya, ingat selalu konsultasikan keadaan Anda kepada dokter pribadi. Jadi perlu sekali komunikasi terhadap dokter pribadi mengenai kondisi ibu dan bapak atau kakak atau adik yang lebih mengenal tubuhnya. Nah, jadi supaya pada saat bapak atau ibu, kakak atau adik mau melakukan terapi ozon ini, semua dapat dilakukan dengan cara yang aman dan sehat. Terima kasih. Saya Dr. Sebastian.